Kembali lagi di Young Susume, acara di mana kita akan merekomendasikan 4 hal berhubungan dengan Jepang. Versi 4 masa ya, yang pasti. Dan untuk kali ini topik kita adalah 4 top anime 2023. Kalian sendiri pasti tahu banyak banget anime yang kalian bisa tonton dari awal tahun 2023 sampai akhir 2023. Tapi di antara itu semua, kita pilih 4 yang wajib kalian tonton dan yang paling sensasional. Oke, let's go! Nomor 4. Peringkat nomor keempat kita ada Demon Slayer atau enggak Kimetsu no Yaiba. Nah, kalian udah tahu sendiri ya, Kimetsu no Yaiba itu terkenal banget, gak juga di Indonesia, tapi di Jepang juga. Yang udah banyak banget ya, dari season 1, season 2, yang Mugen Train, dan lalu sekarang yang ada adalah Swordman Village Arc. Nah, season ini tuh season yang memainkan emosi, baik bagi karakternya mungkin ya, dan bagi yang nonton sendiri. Dan kalau kalian udah nonton nih, kalian pasti tahu juga di season ini main karakternya seperti biasa Tanjiro dan Nezuko. Kali ini Inosuke dan Zenitsu akan pergi untuk menyelesaikan misi yang lain, sedangkan Nezuko dan Tanjiro harus membenarkan pedang dari Tanjiro karena pedangnya rusak. Dan karena itu Tanjiro-nya dikirim pergi ke Swordman Village, tempat di mana pedang-pedang itu dibuat buat semua Demon Slayer yang ada di situ. Nah, di sana Tanjiro dan Nezuko bertemu dengan 2 main karakter lain yang bernama Mitsuri dan Muchiro, yang warna pink rambutnya, dan yang satunya lagi yang warna hitam dan hijau yang kalian bisa tahu. Nah, mereka ini adalah 2 top swordsmanship yang ada di situ. Seperti biasa, karena namanya Demon Slayer, pasti kalian bakal bertemu demon di setiap episode atau enggak di setiap season. Di season ini juga ada 2, ada demon nomor 4 dan demon nomor 5. Nah, mereka menyerang village itu, dan seperti biasa Tanjiro dan teman-temannya berusaha untuk menyelamatkannya, fight sampai akhirnya scene yang ini terjadi. Scene yang sangat-sangat mengharukan. Wah, pokoknya ini the core of season 3 yang kalian bisa lihat. Tanya nih ya, season 4 udah tahu nih bakal keluarnya, karena pasti udah penasaran dong ya sama season-season berikutnya. Oke, next kita ke nomor 3. Di peringkat nomor ketiga kita ada Oshinoko. Oshinoko ini adalah anime yang sangat-sangat populer di Jepang maupun di luar negeri karena gambarnya yang unik dan juga karena lagunya yang sangat catchy. Nah, opening song untuk Oshinoko sendiri itu dibawakan oleh YOASOBI yang berjudulkan Idol. Mungkin kalian bisa lihat di video sebelumnya karena kita juga ngebahas soal YOASOBI, jadi check it out. Nah, Oshinoko ini sendiri itu berpusatkan oleh Ai Hoshino, yaitu salah satu member dari grup Bikomachi. Bisa dibilang grup indie yang sangat populer di eranya tersebut. Di sebuah kota, di sebuah desa, ada rumah sakit yang isinya ada dokter dan juga ada pasien bernama Sarina Chang. Sarina Chang ini anak yang sakit-sakitan, dan akhirnya dia meninggal di umur yang 12 tahun. Dia menceritakan kepada dokter bahwa dia tuh sangat fans berat sekali sama Ai Hoshino. Dokternya pun jadi ngefans juga sama Ai Hoshino ini. Sampai suatu saat tiba-tiba Bikomachi ini mendeklarasikan bahwa mereka hiatus. Tiba-tiba suatu saat dokternya ini kedatangan tamu yang ternyata itu si Ai Hoshino-nya sendiri. Dia hamil untuk melahirkan dan balik lagi ke Tokyo dan melanjutkan entertainment-nya. Tiba-tiba fans berat dari Ai ini menemukan dan mengetahui lokasi Ai. Dia nggak seneng, dia marah. Akhirnya dia membunuh si dokter ini nih. Dokter yang mau melahirkannya. Dia bunuh. Ai pun melahirkan 2 anak yang sehat. Namanya satu Ruby Hoshino, satunya lagi Aquamarine Hoshino. Dan ternyata 2 anak ini itu reinkarnasi daripada dokter dan Sarina Chang tersebut. Sampai tiba-tiba fans yang membunuh dokter tersebut nggak seneng dan akhirnya datang ke rumah Ai dan membunuhnya. Gua dendam, pengen cari tahu nih siapa sih yang bunuh mama gua gitu, siapa yang membunuh. Akhirnya dia berusaha masuk ke entertainment bisnis juga untuk mengetahui siapa yang membunuh Ai. Akhirnya dia membentuk grup idol itu sendiri. Nah, pengen tahu cerita lanjutannya, bisa tonton di video platform yang kalian suka.
Di peringkat nomor kedua kita ada Spy X Family. Nah, kalian tahu sendiri bahwa di tahun 2024 Spy X Family itu sangat-sangat terkenal. Maka dari itu, mereka buat lagi season kedua dan premisnya sangat-sangat menarik dan kalau bisa dibilang unik. Nah, untuk cerita Spy X Family sendiri itu berpusatkan dari sebuah keluarga kedok yang dibikin oleh Tasogare atau enggak Agent Spy Twilight namanya ya. Nah, dia itu mempunyai misi harus membuat keluarga. Maka dari itu, dia mengadop yang namanya Anya. Yang little did he know, dia nggak tahu juga bahwa anak ini tuh mempunyai kemampuan telepatik yang bisa membaca pikiran orang. Maka dari itu, anaknya ini pun menjadi tahu bahwa bapaknya, Lloyd Forger, itu adalah seorang spy. Nah, tapi karena cuman bapak dan anak, rasanya kan kurang. Jadi Lloyd ini berpikir bahwa dia juga harus mempunyai istri biar kedoknya makin lebih kuat dong. Akhirnya dia cari kandidat-kandidat dan yang kandidat paling kuat adalah Yor. Nah, Yor ini adalah sebuah pekerja kantoran dan juga ternyata si Yor ini itu bukan orang biasa. Yang mereka juga nggak tahu ya. Yor ini adalah sebuah assassin yang sangat-sangat mengerikan, berjulukan namanya Ibarahime atau enggak Thorn Princess. Jadi akhirnya jadilah terbentuk keluarga Forger Family. Lalu kita akhirnya move on ke season 2. Season 2 ini sendiri pun bisa dibilang sedikit lebih menegangkan dibanding season pertama. Tapi kalau di season kedua ini sendiri, ini lebih kita in-depth soal karakter yang kita belajar bahwa Yor itu ternyata lebih menakutkan daripada yang kita pikir. Karena Yor itu diutus untuk melindungi seorang ibu dan anak naik cruise. Pokoknya di dalam cruise itu tersebut pun banyak sekali assassin-assassin yang mencoba membunuh Yor dan juga ibu dan anak ini. Dan tahun depan ini bakal ada movie dari Spy X Family. Mungkin bakal tayang duluan di Jepang. Jadi stay tune. Untuk di peringkat pertama kita ada Jujutsu Kaisen. Nah, Jujutsu Kaisen ini salah satu anime yang fenomenal di Jepang maupun di luar Jepang yang menggemparkan karena bener-bener ceritanya wah banget. Jujutsu Kaisen ini dia itu franchise anime yang sangat-sangat populer. Season pertama itu fokusnya ceritanya berputar di Yuji Itadori. Dia tidak sengaja memakan jari dari salah satu demon yang terkuat, akhirnya memproses power yang sangat-sangat kuat. Jadi dia harus belajar sorcery di sebuah sekolah. Nah, di situ dia pun bertemu banyak teman-teman dan ada keluar dua main karakter lagi selain Yuji Itadori, yaitu Megumi Fushiguro dan juga Nobara. Nah, di situ mereka belajar bagaimana cara bertarung dengan demon, bagaimana cara membunuh demonnya itu sendiri pun, dan bagaimana menguasai kekuatan sorcery itu. Movie-nya pun juga keluar. Karena movie-nya itu pun sangat-sangat terkenal, lanjutlah dengan season kedua dari Jujutsu Kaisen. Kali ini premisnya itu berpusatkan di Tokyo, tetap dengan sekolah yang ada Gojo Satoru-nya dan ada Yuji Itadori dan kawan-kawan. Tapi kali ini semua insidennya tuh terjadi di Shibuya. Tiba-tiba musuh dari Gojo Satoru yaitu Suguru Geto yang awalnya teman baik, tapi dia akhirnya membuat cult yang menyerang sekolahnya dan mau menghanguskan semua manusia yang ada di Tokyo starting dari Shibuya. Di situ pun akhirnya Gojo Satoru tersegel dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, padahal dia paling kuat ya. Jadi dia memanggil teman-temannya dari sekolahnya, guru-gurunya dan murid-muridnya untuk membantu memberantaskan demon-demon dan juga Suguru Geto ini. Di situ Yuji Itadori pun akhirnya mendapatkan banyak jari-jarinya lagi dari demon. Jari-jarinya akhirnya dia menjadi tambah kuat. Jadi kalau mau nonton lanjutannya bisa nonton di platform video yang kalian suka. Nah, itu dia top 1 dari Young Susume. Itu dia teman-teman rekomendasi 4 anime top 2023 versi 4 masa. Gimana nih? Kan cuma ada 4 nih, nanggung banget kan? Coba gimana kalau teman-teman kalian semua masukin 1 lagi
anime yang menurut kalian pantas masuk di list? Bisa tulis di kolom komentar di bawah biar kita tahu apa nih anime yang pantas ya. Oke, jadi segitu aja video kali ini, dan jangan lupa follow 4 Masak karena bakal masih banyak lain-lainnya video tentang rekomendasi, mungkin anime, mungkin travel, mungkin lagu, apapun itu tentang Jepang. See you again di video Yongsusume selanjutnya. Bye-bye!